Yes, thank you. Oke. Woo. Akhirnya jumpa lagi kita di Happy Meeting ya. Kak Desi mengusulkan bulan depan kita mulai kopi darat. Setuju, kita selang-seling ya. Baik, Ya, untuk kali ini kita akan kedatangan seorang tamu yang mungkin tidak tidak apa? udah Tidak jomblo asing lagi. lagi buat kita. Tidak asing lagi buat kita. Mas Ical. Luar biasa. Saya izin share dulu. Waduh, ini kok jadi bingung sekarang ya, mau share aja. Nggak bisa. Bentar. Jangan bingung, Mas. Saya juga lebih bingung nanti. Nggak, karena dia apa, Zoom-nya tuh ini baru apa, tampilan baru. Mau tampilan baru ya? Ini makin canggih ya. Oke, teman-teman kita mulai ya. Happy Meeting kita nggak berasa udah 25 dari 1 Oktober 2020 ya. Saat itu kita lagi kondisi serem-seremnya pandemi ya. Tapi berkat kehadiran teman-teman yang luar biasa, kita bisa melewati pandemi 3 tahun. Seperti biasa, nggak ada salahnya mungkin kita lihat lagi untuk visi misinya dari Indonesia Happiness Club. Pertama, visinya tentunya pengen kita mewujudkan perusahaan yang bukan hanya sekedar mengejar profit, tapi prosperity ya. Apa itu prosperity? Sukses secara keuangan, karyawan dan manajemennya bahagia, dan ujung-ujungnya kalau bahagia kita sehat. Ya, kemarin baru aja saya diundang sama rumah sakit Bunda di hadapan dokter sama perawat. Waduh, jago-jagonya soal kesehatan ya. Saya bilang sebelum sehat bahagia dulu, gitu ya. Jangan dibalik. Nah, misinya ada 3, menyediakan wadah buat kita semua, supaya bisa ketemu, saling menguatkan, saling melengkapi ya. Jadi kalau ada yang mungkin apinya mulai kecil, ketemu lagi, jadi gede. Yang udah mulai nggak gila, gila lagi ya. Kita harus gila ya. Karena orang happy sama orang gila tipis. Poin kedua, lewat forum ini juga kita bisa menyalurkan segala hal yang kita udah punya. Contoh Mas Ical hari ini ya, thank you banget Mas Ical. Mas Ical kalau nggak salah udah 3 kali ya berbagi ya, karena ciri-ciri happiness itu giving ya, giver ya, bukan taking, tapi berbagi. Nah, salah satunya Mas Ical. Kita masih nunggu Kak Dewi sama Kak Dea ya. Semoga diberikan kesadaran, pertobatan ya, untuk bisa juga berbagi di acara ini ya. Jadi jangan cuma ngeramein aja, tapi kita tunggu pasti ada yang bisa dibagikan Kak Dewi sama Kak Dea. Kalau Mas saya sama, Mas saya dengan Mas Ical ya, termasuk yang luar biasa nih sebagai giver. Yang ketiga, poin ketiga, tolong diajak juga teman-teman yang lain ya, supaya nggak cuma kita yang masuk di IHC. Oke, tiba sudah pada acara inti kita, Happy Meeting ke-25. Judulnya aja keren ya, Let It Go ya, keren banget. Let It Go, Be Happy ya. Saya nggak berlama-lama, langsung saya kasih aja ke Mas Ical. Kasih dong virtualnya, terserah mau applause, mau hati, mau bunga ya, kita kasih. Kasih semangat buat Mas Ical. Silakan Mas Ical. Thank you, Kak Ruben. Selamat malam, kakak-kakak semua. Nggak kerasa nih ada 5 Malam. juta penonton ya. 5 juta Mudah-mudahan penonton nih ya. Ini bukan ya, kuantitas ya, lihatnya kualitas. iya, Meskipun 5 betul. juta, kualitasnya. Iya, betul. Mudah-mudahan nggak hang nih kebanyakan yang lihat. Ya, makasih kakak-kakak semua. Kak Dewi nih yang antusias nih yang saya perhatiin di grup ya. Terus ada Kak Dea. Kak Dea tampilin videonya dong. Saya tuh orangnya sebenarnya pemalu ya. Cuman kalau ada yang pemalu nggak nampilin. Nah, kalau kayak Mas saya udah nggak khawatir lah. Saya mah khawatir kalau Bapak yang satu itu tidak menampilkan diri. Saya nggak pede kalau nggak ada Mas saya. Oke, Kak Ruben, izin ya. Tuh, malu. Ya udah, nggak apa-apa Kak. Saya juga malu. Kita malu-maluin aja lah malam ini. Oke, izin share Kak Ruben, saya udah Oh, boleh ini sebentar masih ya. disable ya? Saya Mm-mm. jadi co-host. Awas terbang. Yes. Monggo, monggo. Siap, makasih banyak. Ini memang saya tadi sebenarnya itu apa namanya? Mau punya utang sama Kak Kayota ya, tapi ya sudahlah, mungkin next time. Sudah terlihat belum Sudah, kakak-kakak? tinggal slideshow. Sebentar, sebentar. Itu deh. Keren. Itu waktu masih Ya. kurusan, Mas. Ya, ini waktu masih ini masih masih di mana ya? Saya juga kayaknya waktu itu nyasar ya. Ini saya senang-senang aja gitu. Sebentar, sebentar. Kok jadi cepet banget ya? Oke. Ini sebentar. Oke. Ya, jadi kakak-kakak semua, ini kita skip aja kalau yang perlu ditanya. Tapi intinya saya
gabung di IHC sejak 2020 ya, kalau nggak salah ya Kak Ruben ya. Ya, jadi sama saya banyak belajar juga dari Kak Ruben, dari kakak-kakak di sini. Kayaknya gabungnya 2019 sebelum IHC terbentuk udah bergabung Oh iya ya, iya sendirian. ya, sendirian, betul Nah, betul betul betul. Itu dia nyari temen. makanya yang ini nih, yang ini waktu saya sendirian nih. Jadi nggak ada member ya, jadi sendirian saya di situ. Ya temannya cuma pensil-pensil itulah, ngomong sendiri saya depan pensil, pensil warna. Ya, jadi kakak semua, jadi kita coba ini sebenarnya saya selalu menyampaikan ke kakak-kakak semua, ke tim saya, ke siapapun juga gitu. Jadi apapun yang saya sampaikan, saya coba sampaikan seringan mungkin gitu ya, dan siapa Pak? Apa kentir mungkin ya. Sekentir mungkin. Ya, karena itu satu-satunya kelebihan saya ya, Kak saya. Eh, Kak siapa? Sasa ya, Kak Sasa. Pembina upacara saya jadi malu nih. Bukan Siap. bukan pembina saya. Oh iya, ya bukan pembina. Saya juga kebetulan kemarin upacara, Mas. Tanggal berapa itu? Tanggal 2 Mei ya. Jadi ya itulah. Selama kita masih ada di negara ini, kita harus sering menjalani upacara. Baik, ini hanya flashback gitu ya. Jadi jangan selalu kembali ke masa lalu, tapi ini adalah pemahaman tentang happiness. Tolong kalau nggak kedengeran suaranya atau suara saya terlalu eh, semangat, tolong kasih tahu. Jadi apa sih happiness gitu ya? Secara psikolog ini mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu adalah keadaan psikologis yang positif ya, yang intinya ini emosi Naomi Sopo ya wis. Saya agak terdistract ini kayak gini-gini, tapi nggak apa-apa. Itulah. Memiliki emosi positif berupa kepuasan hidup, pikiran, dan perasaan positif atas kehidupan yang dijalaninya. Terus KBBI, ini ada yang tahu nggak ya? KBBI apa ya? Ini bukan kuis sih, jadi ini bukan pertanyaan kuis, tapi nanti saya akan ada kuis. Nah, ini. Ini yang hadir ini pemburu-pemburu souvenir semua ini. Iya, saya paham. Nanti saya siapin kuis dan juga kayaknya dari IHC juga ada ya. Ini Isi ada lemarinya Kak Dewi sama Kak Dea itu ini semua souvenir dari Kak Desi. Oh, boleh tuh ntar sekali-kali tukeran Nah, ini itu. baru masuk nih Kak Desi. Halo, Kak Ya, Naomi juga baru masuk. ya Kanomi, Kak Desi, sudah terdengar kah suaranya? Biasanya kalau saya yang baru-baru join tuh saya Clear, tanya clear. dulu. Dah, oke siap. Baik. Tadi saya tanya KBB ada yang tahu nggak? Saya nggak akan nanya bukan pembina upacara ya, karena ngaku-ngaku bukan, jadi saya akan tanya. Jadi yang lain aja. Ada nggak yang tahu KBBI? Ini bukan kuis sih, tapi ya biar ini aja, biar refresh gitu. Ada nggak? Kedutaan Besar Apa Republik tuh? Indonesia. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi habis ini mudah-mudahan saya nggak ditelepon ya, gara-gara saya salah menerjemahin. Jadi ya silakan cari, tapi intinya adalah ini dari kamus ya, dari kamus besar. Jadi ini happiness itu adalah suatu keadaan, pikiran atau perasaan kesenangan, ketentraman hidup secara lahir dan batin. Ini saya highlight poin-poinnya ya. Jadi ini keadaan pikiran berarti kondisi pikiran kita, perasaan, termasuk juga kita kalau ngerasa tentram gitu ya, ngerasa apa namanya happy gitu kan, gitu dapat apa, Karuben dapat gift gitu kan, dari itu kan bagian dari kebahagiaan ya Karuben ya. Gitu. Terus kalau dari Wikipedia itu adalah keadaan pikiran dan perasaan yang ditandai dengan kepuasan, kira-kira seperti itu. Ini seriusnya ya. Terus mana bercandanya? Nggak ada sih, saya nggak akan ada bercanda-bercanda, cuman saya lebih tinggi dari bercanda. Jadi happiness menurut saya adalah let it go. Nah, ada yang tahu nggak? Ini mungkin awal-awal, wih kayaknya keren banget ya. Itu seperti biasa, saya tuh temanya receh-receh aja. Jadi let it go, saya terinspirasi dari, ada yang tahu nggak? Kak Dewi ini senyum-senyum aja. Mungkin Kak Dew nyanyi, Kak Dew. apa nih? Ya boleh bolehlah. Satu ini aja Kak Dew, satu Nyanyi bait. film itu. Apa? Satu Ini bait refnya aja, refnya boleh. Kan Let jarang-jarang it tuh. go, let it go. betul, Nah, betul.
Jarang-jarang tuh ada Miliki ada yang segera kasetnya. ya, jarang-jarang kan ada yang bilang Let It Go tapi nggak sedih gitu ya. Jadi berarti memang memang sudah happy Kak Dewi gitu ya. Jadi sepertinya sudah memahami. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, saya nggak akan membacakan liriknya ya. Jadi ini adalah lirik dari Let It Go, tapi saya menerjemahkan dan berusaha untuk mengambil intisari dari lirik-liriknya. Ternyata ini dalam dalam Karuben. Jadi kaitannya sama happiness ada di sini sih sebenarnya. Jadi lirik ini tuh saya terjemahkan. Seringkali kita merasakan dalam hidup ini tuh merasa terasing ya. Jadi walaupun kita sebenarnya kita ada di kumpulan atau di antara teman-teman. Jadi ada satu kondisi di mana kita ngerasa sendirian gitu ya. Tapi sebenarnya kita tanpa sadar kita sebenarnya adalah ratu atau raja gitu ya. Nah, seringkali kita tidak ingin ada orang asing masuk di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak ingin orang lain tahu apa yang sudah kita lakukan untuk diri sendiri maupun orang lain. Ini common sense-nya ya. Jadi banyak sebagian besar orang mungkin seperti ini ya. Jadi mereka berusaha untuk membahagiakan orang lain tanpa ada orang lain tahu gitu kira-kira Kak Ruben ya. Karena dari sekian banyak yang sudah share gitu ya ke kita, itu yang saya highlight seperti itu. Jadi sebagian besar memang nggak mau nih dia dia orang lain tahu tuh apa yang dilakuin buat orang lain gitu ya. Jadi tahu-tahu banyak orang yang happy eh, karena perbuatan kita gitu ya. Kita hanya ingin menjadi orang baik dalam hidup ini, menjalani segalanya tanpa harus diketahui banyak orang gitu ya. Sama seperti tadi, tapi ini ya nggak ada orang yang nggak pengen jadi baik ya kakak-kakak ya. Jadi tapi juga biasanya orang baik tuh nggak pernah ngomong dirinya baik gitu ya. Jadi orang baik itu rata-rata menjalani segalanya tanpa harus diketahui orang banyak gitu ya. Kayak Kak Ruben itu tanpa kita sadari setiap pagi itu pasti selalu ada posting-postingan tentang yang hal-hal inspiratif gitu ya. Ya mohon maaf Kak Ruben, ya kami memang tugasnya dari awal memang seperti itu, mengacaukan apa yang ada di pikiran kakak-kakak gitu ya. Jadi di grup ya kurang lebih kalau agak terdistract dengan komen-komen kami ya Kak saya Kak bukan pembina upacara. Ya harap malum aja. Terus namun nih faktanya kita harus sadari ya bahwa dunia ini bukan milik kita sendiri gitu ya. Jadi pada akhirnya semua orang akan tahu kehendak alam nggak bisa dihalangi. Jadi istilahnya apa? Kak Ruben, kakak-kakak yang lain apa? Mestakung ya. Jadi semesta mendukung. Jadi ini memang apa ya? Yang saya yakini banget gitu ya. Jadi segala sesuatu itu bukan kebetulan ya kakak-kakak ya. Jadi kita bisa merencanakan tapi memang Tuhan itu yang menentukan itu benar banget gitu. Nah kaitannya sama happiness apapun yang kita lakukan, terkadang kita ingin membahagiakan satu dua orang ya, tapi faktanya ternyata kita bisa membahagiakan 10 orang, 100 orang. Ini kayak IHC ini jadi membahagiakan berapa ratus tadi, Kak Ruben? 400-an ya? Hampir 500. Oh, hampir 500 tuh. Bayangin, kalau itu kita kumpul semua Kak Ruben, ya kan? Itu kita bisa buat flash mob kali ya, keren banget kali ya. Mungkin kakak ada yang tahu ya flash mob ya. Mungkin Kak Dewi nanti. Itu kalau member IHC ngumpul semua, kita malah kangen lihat orang stres. Nah, betul ya. Jadi kayak orang stres, kangen lihat orang happy. Nah, gantian kalau IHC ngumpul, kita malah udah susah ngelihat orang stres. Karena kan happy semua, Mas Ical. Benar-benar 400 itu echoingnya bisa bisa Wis, kita di 7. GBK bisa semua orang GBK Tujuan. itu mungkin Keren lagi banget. lewat tuh happy semua ya gitu ya. Nah balik lagi ya ini Mas Takung saya sangat percaya banget gitu ya bahwa memang ya echoing dari happiness itu bisa menular ya. Jadi happiness is contagious ya kurang lebih gitu ya Kak Ruben ya. Gitu. Mungkin nanti kakak bisa sharing Setuju. pengalamannya atau mungkin barusan nih gitu ya. Ya kayak tadi Kak Ruben inget ya Kak Ruben, saya jujur aja orang yang nggak mau eh, ngecewain orang ya. Jadi termasuk kakak-kakak ini sebenarnya saya tuh bilang sama Kak Ruben tadi pagi. Tadi pagi apa tadi malam ya Kak Ruben? Tadi Saya siang, bilang ya tadi siang. Oke, nah, kemungkinan saya bakalan terlambat. telat. Nggak ada pilihannya pagi atau malam siang. Itu dia. Itulah kelebihannya.
gitu kan. Saya udah terbiasa out of the box sama Kak Ruben. Ya, jadi saya info ke Kak Ruben sih sebenarnya kemungkinan telat gitu. Jadi saya kasih tahu ke Kak Ruben ya memang last minute ya, tapi ya Heeh. worst case-nya nanti eh, teman-teman nih eh, apakah akan merasa happy ngelihat keterlambatan saya? Nah, tapi ini namanya mestakung ya. Mm. Kan saya ada workshop ya. Ternyata workshop itu selesai jam 4. Keren. Nah, gitu. Tadi saya perkirakan kan jam 5 ya. Makanya saya bilang ke Kak Ruben, saya tuh selalu gitu orangnya. Jadi nggak mau ngecewain orang. Terus juga kalau memang istilahnya apa tepat waktu gitu ya. Saya Mm-mm. usahakan dan saya biasanya sih berusaha untuk sebelum waktunya saya udah datang gitu ya. Makanya saya bilang ke Ruben, saya kemungkinan telat. Tapi alhamdulillah ya, ini mestakung lagi ya teman-teman berkat doanya juga. eh ya saya bisa hadir tepat waktu gitu. Yang menghibur saya, yang menghibur kakak-kakak bukan saya nih, tapi nanti ada lagi tim 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 Hure nih habis ini. Saya yang ya yang kayak gini-gini aja ya, yang seru-seru aja. Oke, kita lanjut ya kakak ya. Jadi intinya sih ini liriknya bagus ya. Jadi yang tadi dinyanyikan sama Kak Dewi, bener tuh. Jadi kita punya beban hidup semua lepasin aja gitu. Jadi artinya em, saya sering dengar ya dari orang-orang yang bijak gitu ya. Jadi selalu bilang kita tuh hidup pasti selalu ada beban gitu ya. Kalau nggak salah kemarin terakhir ini ya Kak Ruben ya yang di eh, apa sharing terakhir ya, saya lupa Mm-mm. tuh. Itu kan sempat ngomong tentang beban ya. Jadi Mm-mm. kita tuh masing-masing kan diberikan beban ya sama Tuhan ya. Artinya beban Mm-mm. yang memang ada di diri kita yang memang itu kita yang bisa handle gitu ya atau Mm-mm. memang beban yang diberikan dari lingkungan kita. Nah, itu yang memang kita harus bisa manage kurang lebih seperti itu ya. Nah, caranya itu kayaknya nggak semua beban harus kita handle deh, tapi mungkin ada beban-beban tertentu yang memang kita harus lepas justru. Nah, ini yang kaitannya sama yang di yang kita lihat sama-sama nih di layar nih. Jadi kita harus bebasin diri kita gitu ya. Seringkali kita harus cuek dan yakin apa yang kita lakuin adalah sebuah keyakinan untuk pencapaian hidup gitu. Kadang kita tadi itu kita merencanakan sesuatu, kita merencanakan A, tapi Tuhan ngasihnya B dan B itu lebih lebih hebat gitu ya. Itu seringkali tuh Kak Ruben Mm-mm. gitu ya. Ya tadi yang saya bilang salah satu contoh itu tadi ya. Saya memperkirakan bahwa saya terlambat, tapi ternyata Betul. Tuhan itu menghendaki, come on, ini ada 30 juta orang yang datang di Sedap. sini untuk apa ya? Untuk kita sama-sama berbagi gitu ya. Sama-sama berbagi. Jadi ini bukan saya yang sharing ke kakak, tapi ya saya ingin ini ada apa ya? Ada gemaknya ini, gema happiness ini kita bisa bisa lepaskan semua gitu ya. Mungkin nanti habis ini ada lirik-lirik berikutnya dari penyanyi-penyanyi ini banyak bakat terpendam ya Kak Ruben ya. Saya sering ini sering mendengarkan juga nih. Nanti kita coba lihat ya. Kalau saya sama Kak Dewi kan suara satu, kalau Kak Desi suara dua setengah. 2,5 ya. Ya, Oke. ada setengahnya. Iya, mungkin ada yang 2,8 silakan ya. Kalau saya nggak Ngeri, nyampe ngeri, dulu 2,8 ya. ngeri. Mohon maaf gitu. Oh, itu lain ya. 2,8 dan lagi. Oke, berikutnya kita sambut badai kehidupan. Nah, ini common sense ya. Jadi apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, tantangan apapun, ya jangan dirasain ya. Walau kadang tuh ada dingin, ada hangat, ada apa lagi itu, Kak Ruben? Kalau ada yang suka minum kopi, tapi di dekatnya kulkas kebuka nggak? Nah, itu. Keren. Nah, gitu. Tapi jangan dilakuin ya, gitu. Saya waktu itu ngelakuin tapi nggak pakai kopi karena lagi puasa gitu ya. Jadi dekat kulkas saya buka gitu. Nah, Tuhan telah menjadikan setiap cobaan dalam hidup itu sebenarnya merupakan hal biasa yang sudah pasti kita akan sanggup hadapi. Jadi, cobaan itu buat Tuhan itu sebenarnya kita sanggup ya hadapin gitu ya. Jadi, nggak ada yang kita nggak sanggup hadapin. Dan tadi yang saya sampaikan di awal, kalau beban hidup itu sebenarnya bukan beban ya, tapi apa yang ada yang di pikiran kita gitu ya. Kira-kira Kak Ruben Hmm. ya, kakak-kakak semua ya. Yang menjadikan hidup itu berat ya ini di pikiran itu gitu. Tapi coba di apa ya, dikompensasikan mungkin yang udah gabung di IHAD. Wah, ada Pak Wirjawan. Wih,
Luar Senior, biasa senior. kawan-kawannya. Senior, silakan. Selamat bergabung, Kak Wiryawan. Ini siap. Oke, terus berikutnya. Nah, gantian ya. Coba ada yang nyanyiin lirik ini. Kak Dewi, tahu nggak? Liriknya Kak Dewi. Ini Oh, masih dia lagu tahu. tadi kan, masih lagu Let It Go kayaknya. Masih. Coba gimana? Ada yang tahu, Kades? Kades Aku dangdut sap, dong, Jaja Miharja sap. doang. Nggak apa-apa. Versi dangdutnya boleh kok. Ini Let It Go tapi versi dangdut kita kayaknya perlu denger juga. Kayak gimana, refnya doang ya apa? Ya, Nggak coba. bisa Tapi ini unmute, Kadesi alasan. alasan emang. Ya udahlah. Nanti PR ya. Jarang-jarang kan yang apa? Yang sharing ngasih PR ya. Bebaskan diri kita, hidup kita adalah sepenuhnya kendalikan kita sendiri ya. Terus lakukan segalanya. Jadi nggak peduli apapun yang ada di sekitar kita, selama itu baik buat orang lain, insya Allah baik buat kita, kira-kira gitu ya, kakak-kakak semua ya. Gitu. Biarlah masa lalu menjadi masa lalu, bebaskan diri kita dari beban masa lalu. Nikmati hidup dan bangkitlah menuju masa depan kita yang lebih baik. Ini saya terinspirasi dari eh, Kak Mary Riana Hmm, gitu. Hmm. Jadi yang menghalangi kita untuk maju itu adalah umumnya masa lalu ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari masa lalu. Satu, ternyata yang di depan atau masa depan kita juga bisa jadi penghalang nih, kakak. Kok bisa ya masa depan tuh penghalang? Karena kita terlalu khawatir. Ada yang overthinking nggak kakak di sini? Nah, kalau overthinking itu ya bisa saya bilang itu bisa menghambat ya. Saya terus terang orangnya overthinking. Kalau kakak semua. Ya kayak tadi gitu kan. Saya bilang, ini kayak saya kemungkinan telat. Gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita mau apa ya istilahnya mau bukan saya nggak mau itu bukan berpikir negatif ya tapi itu realistis ya kadang-kadang kita harus menyampaikan sesuatu yang realistis untuk memberitahukan ke eh, ya ke teman-teman gitu ya Kak Ruben ya Rumi kayak gitu jadi artinya walaupun walaupun terlambat apapun tapi paling tidak kita sudah memberitahukan apa sebelumnya ya jujur. gitu. Jadi bangkitlah menuju masa depan kita yang lebih baik karena kita bukannya kita nggak tahu masa depan kita, tapi terkadang Tuhan tuh menjadikan masa depan itu ada di orang lain, Karuben. Banyak yang saya lihat artinya gini, kita apapun yang kita lakukan ternyata rezeki kita ada di orang lain gitu ya. Kan sering ya Karuben kayak gitu ya. Gitu. Ya termasuk IHC ini gitu kan. IHC ini didirikan terus ya semua berkontribusi ya akhirnya jadi besar seperti ini ya gitu ya, Kak Ruben. Mm-mm. Ini manfaatkan buat kita semua ya. Saya Betul. juga nggak pernah nyangka Kak Ruben bisa sampai 500 ya. Dulu perasaan kita, apa saya kenal Kak Ruben awal mulanya apa ya? Awal mulanya apa Kak Ruben? Saya sendiri Training dulu ya kita ya. ya di training ya gitu. Kayaknya kayak kayak ketemu orang yang satu itu ya, satu frekuensi ya gitu ya. Dulu Gitu. sama-sama alumni RSJ juga kita kan, cuma beda tahun. Betul. Satu satu Dulu kan yang frekuensi ngerawat dan kita Kades, akhirnya Kades ketularan sama kita. iya, benar. Biasanya gitu ya. Biasanya Iya, yang ngerawat itu emang lebih lebih kuat gila dari pasiennya. kita ya. Iya, emang gitu. Ya, jadi em, ini saya harus melambat atau gimana ya? Kayaknya makin makin banyak nih partisipannya. Enggak ada. Saya tetap ini aja karena nanti yang apa? Yang heboh justru nanti biasanya di belakang-belakang gitu. Nah, bukalah diri kita untuk dunia, bebaskan pikiran kita gitu ya. Jadi nikmati keajaiban dan nantikan kebahagiaan yang telah disediakan Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kita. Itu yang harus kita yakini. Jadi apapun yang kita lakuin, ya kita nikmatin aja gitu ya. Apapun yang kita ini, masa depan kita adalah yang kita rintis hari ini. Betul nggak, Kak Ruben? Mm-mm.
Nah, gitu. Jadi kalau kita pengen bahagia di masa depan, ya mesti dirintis dari sekarang gitu. Kalau kita pengen pengen jadi kentir di masa depan, ya kentirlah dari masa lalu. Jangan sekarang, udah terlambat gitu ya. Kalau sekarang itu kita kalah sama Karuben gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Kok nggak bisa diklik lagi? Berarti ada sesuatu. Nah, ini dia ternyata. Karuben, ada yang mau disampaikan, Karuben? Sebelum saya masuk ke sini. Wis, gila, dapat dapat hadiah loh teman-teman. Ya, saya pengen berbagi sama kakak-kakak. Gitu. Tahan dulu Mas. Ya makanya, ada yang mau Mm. disampaikan nggak? Silakan, Sharing monggo. dulu dong teman-teman terkait materinya Monggo, Mas Ical ini keren banget menurut saya. monggo, silakan. Hmm. Dari saya dulu ya untuk mancing ya. Siap. Oke, saya setuju pertama ya dengan lagu ini ya. Terus mungkin yang awal yang menarik dari Mas Ical itu kan happiness is contagious teman-teman ya. Itu Hmm. saya ngalamin selama ini mulai ngerintis IHC itu saya nomor satu memang lingkungan terdekat dulu ya. Istri anak saya itu mereka harus happy. Percuma dong ya kalau saya ngobrol di grup, bikin teman-teman jadi happiness agent, tapi kita nggak bisa bikin happy lingkungan kita sendiri gitu ya. Jadi pelan-pelan eh, saya gimana bikin kehadiran saya itu bisa bikin orang-orang terdekat saya happy gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana istri dan anak saya juga bisa berbagi kebahagiaan sama orang lain gitu ya. Nah, mungkin kalau istri karena udah seumur-umuran kita lebih mudah gitu ya. Tapi kalau anak itu kan masih beranjak ini ya, remaja ke pemuda, dia tahun ini kuliah dia. Nah, itu di luar dugaan saya udah mulai teman-teman happiness agent-nya mulai muncul gitu ya. Jadi kalau jajan gitu ya, kita di pasar modern BSD gitu ya sama istri bertiga kita selalu komit ada waktu gitu ya. Dia udah mulai tuh muji yang jual gitu ya. Mungkin kita nggak bisa ngasih tips gitu ya karena dia juga belum kerja gitu ya. Tapi dengan cara dia muji, kasih semangat gitu ya. Menurut saya dia udah belajar gitu ya. Dan akhirnya si kakak yang lagi capek itu ikutan happy. Yang kata Mas Ical tadi ya. Happiness is contagious gitu ya. Nah, pelan-pelan kita sekarang punya misi asisten rumah tangga kita supaya jadi happiness agent gitu ya. Saya bilang ke Teteh ya, saya manggilnya Teh Juju ya, bahwa kita nggak perlu berlebih dulu secara materi gitu ya. Kemarin dia kasih testimoni gitu ya, dia mulai juga berbagi kebahagiaan sama tetangganya, sama orang-orang yang mengutin beras-beras di pasar ya. Lalu kemarin itu saya mau motong pohon, pohonnya udah termasuk gede banget, saya tawarin supaya suami yang motong, biar duitnya saya kasih ke suaminya. Tahu nggak teman-teman dia ngomong apa? Pak, saya pengen berbagi kebahagiaan. Kalau bisa jangan suami saya, kasih aja tukang rumput yang tiap minggu tuh bersihin rumput kita gitu. Saya kaget teman-teman, orang yang biasa-biasa ya ekonominya ya, itu bisa nggak egois kayak gitu gitu. Mereka bisa kepikiran untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain yang sama-sama juga kurang mampu gitu ya. Apalagi kita gitu yang Tuhan izinkan lebih sejahtera daripada Teh Juju gitu. Harusnya kan kita lebih memberi lagi ya. Nah itu aja, thank you banget Mas Ical diingetin lagi ya, bahwa panggilan kita sebagai giver teman-teman, bukan takers ya. Jadi kita munculin banyak giver sebanyak mungkin, tapi nomor satu keluarga kita harus mengalami dulu the power of happiness tadi. Thank you Mas Ical, itu dari saya. Oke. Silakan yang lain, Yang lain silakan. silakan, jangan takut berbagi. Ya, Di sini mantap saya lihat udah mulai berbagi. banyak yang bergabung, ada Kak Supi, ada Pak Wirya, ada Kak Naomi. Thank you banget ya. Ini sahabat-sahabat Ya, lama halo kita nih, luar biasa kakak-kakak. nih. Sahabat-sahabat lama Ya, kita dari 2020 nih ya, member-member setia nih. iya. Siapa yang mau berbagi? Mungkin seminggu ini Kak Supi kayaknya sering keliling loh teman-teman. Jangan jangan ragu banyak nanya ke Kak Supi ya. Ini ibu guru kita nih keliling melulu nih. Kak Supi ada yang mau dibagiin pengalaman seminggu Halo Kak Ruben, yang bikin maaf happy? baru baru bergabung. Silakan Kak, berbagi Ya, Silakan Kak. Kak Supi, happy silakan. ya. Soal happy apa ya? Minggu Apa aja ini Kak saya yang happy. simpel Kak? Sebentar. Saya happy-nya izin tutup dulu ya. Ya. Happy-nya, kalau happy sih sebetulnya lebih kepada gimana saya bisa bersyukur dengan apa yang ada aja sih Kak. Kadang-kadang Setuju. kalau udah jadwalnya penuh tuh kayaknya suka sumpek sendiri ya. Cuman ya itu masih mengingatkan gitu ya, gimana saya bisa happy untuk bisa eh, influence kepada yang di rumah, kepada anak-anak misalkan. Eh, supaya kalau mamanya nggak marah-marah kan, mukanya nggak cemberut kan, anaknya juga ikut happy Pak Kak. Itu sih.
Keren, keren, Kak. Kuncinya di Menular situ. banget itu ya. Iya, jadi itu sih kalau Setuju dari banget. saya. Jadi gimana saya bisa memanage eh, apa namanya manage well-being. Kalau saya sekarang lagi tren ini lagi Keren, well-being Kak. Jadi keren, keren. well-being itu ya harus Iya. di-maintain, harus holistik ya supaya Hmm. well-being itu ada hubungannya dengan happiness juga ternyata. Setuju banget. Itu Kak. Kemarin kita sama Adira baru benchmarking ke tempat Kak Desi juga Kak Supi untuk well-being. Hmm, ya ya ya, Hmm. Nanti well-being. saya lagi godok satu acara ya supaya kita Mm-mm, nanti berbagi di grup kita mm-mm, untuk semangat benchmarking. Nanti kita bikin listnya mm-mm, siapa yang berkenan jadi tuan rumah, maksudnya dikunjungin kita ya. Kalau memang nggak bisa mungkin virtual online. Tapi mm-mm, kalau syukur bisa kopdar mm-mm. kita ke perusahaannya. Tapi kalau nggak bisa misalkan Oh, online gitu ya. Nah, nanti saya mau pancing dari member IHC mm-mm. apa aja sesederhana apapun di perusahaan dia yang mungkin bisa dibagikan ke kita, kita coba benchmark rame-rame gitu ya. Oh, iya. Karena Tes, hari-hari ini tes. kan jaringan jadi penting ya, Betul, betul, masuk jadi betul. penting. Jadi sebetulnya kita bisa kemarin saya menyebarkan survei itu ya sebetulnya untuk bisa tahu keadaan yang Betul, realnya seperti apa sih gitu loh aspek-aspek yang menjadi unsur well-being karena kan kalau nggak setuju. nggak ada well-being gimana mau happy gitu kan. Nah, Betul banyak banget. sih Kak tuh poin-poinnya yang menjadi ini ya kemarin ada hasilnya yang disebarkan. Nanti saya sharing ya di Oh sini. boleh, keren Hasilnya banget. ada 61 responden. Oke. Namun kemarin tuh saya pengen ada buka lagi linknya untuk bisa di ini. Mm-mm. Kemudian waktu pas ngolah itu Kalau ada mau ini kesalahan. Kak Supri apa Mm-mm. jangan di grup ya, terbatas. Ya, Mereka nggak bisa nanya, mungkin kita bikin aja sesi happy meeting ya. boleh, 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 boleh. Mhm. Jadi nanti sekalian teman-teman yang lain, Kak Supi sebagai ininya hostnya mancing ya, terus ada teman-teman lain juga memperkaya nanti survei itu kan mereka punya pengalaman di well-being seperti apa gitu ya. Ya, 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 boleh, boleh, boleh. Bagus banget idenya. Ya, ya. Well-being itu karena ya itu kenapa ke well-being itu koneksi connect ke happiness. Setuju, Gimana mau happy kalau setuju banget. well-beingnya nggak ada gitu kan? Gimana Setuju mau banget. tetap kerja di tempat itu kalau ternyata nggak ada tidak merasa sejahtera karena kan aspek Setuju. well-being itu kan banyak ya. Betul banget. Itu Thank sih you Kak Kak. Supri buat sharingnya. Ya, sama-sama. Ditahan ya teman-teman ya, ditahan ya. Kita bikin nanti ada sesi khusus. Thank you banget. Udah jadi giver malam ini. Thank you, Kak Supi. Sama-sama. Silakan Mas Ical. Oke. Ya, tadi jadi keingetan Kak Supi bilang ya. Jadi well-being ya. Ya, well-being. Sebenarnya jangan lihat dari nilainya ya, tapi pulsa 50.000 itu bisa apa ya, membuat orang lain bahagia. Mungkin setelah dapat pulsa ini langsung telepon teman-teman, langsung telepon orang tua gitu ya, langsung telepon mungkin ya saudara-saudaranya, atau mungkin langsung telepon Kak Ruben gitu kan, langsung ngobrol gitu kan. Kak Ruben, nih kapan nih datang? Kak Ruben nanti boleh kalau misalnya apa namanya tadi ada event apa ya mau ke apa sih mau ke kantor atau apa gitu ya Ya, kebetulan ya benchmarking. boleh tuh nanti ke kantor saya juga boleh gitu kebetulan apa namanya Keren. ya kantornya nggak jauh sih Ya, masih di gratis Jakarta juga gratis langganan air sebulan. boleh 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 kebetulan gini saya menerapkan konsep happiness itu ke kantor saya nah nanti coba lihat ya gitu Eh, jadi ini juga udah kebetulan Karuben di tempat saya tuh ada ini ya ada mungkin bukan happiness team ya, tapi ada namanya tim ini transformation and change Good. management. Keren. Nah, itu udah ada tuh Kak Ruben. Saya udah Lanjut. memprovok mereka gitu. Setuju, Datang Mas. ke datang ke kantor gitu kan, datang ke kantor saya gitu kan. Ya kebetulan kan apa namanya ini kan gedungnya gedung baru. Nah, Mm-mm. cuman saya bilang ini nggak cuman gedung baru, saya bilang ini nggak akan ditemukan lagi Betul. di kantor tempat saya. Maksudnya mungkin yang lain kan apa namanya generik ya, Kasupi ya. Betul. Mungkin kan kalau office kan gitu. Nah, di kantor saya ini memang ya kentir sih enggak sih. Cuman saya karena saya nggak berani juga ya ini namanya kantor apa bukan tempat saya apa bukan perusahaan saya gitu. Cuman di situ saya udah cerita sama teman-teman dari TCM juga. Saya cerita, oh gini, oh itu bisa tuh kata dibilang apa namanya jadi pemotivasi. Jadi tanpa harus kita banyak bicara, Setuju. tempat kerja kita bisa ternyata bisa memotivasi dan membuat kita happy. Kira-kira kayak gitu. Gitu. Tadi sih Keren. saya setuju sih Nanti Kak teman-teman Supi jadi bilang penggerak ya. ya. Saya infoin di grup nanti untuk program Ya, benchmarkingnya.
Ya, saya volunteer nanti Kak Ruben kalau mau pada datang. Oke, ada lagi kakak-kakak sekalian sebelum saya ini mungkin nanti dari IHC juga ada yang mau di-share juga kali ya. Apa namanya? Siapa? Mas Asa mungkin mau sharing. Pak Wirya nih udah lama Ya, nggak ketemuan, kita mungkin ada Pak yang mau Wirya, di-share. silakan Pak Wirya, monggo. Ya, Nih senior malam. kita. Pak, sharing Pak. Mungkin ada berkat apa pas minggu? Monggo Pak, silakan Bapak. Ya, ini bukan berkat cuma seminggu nih, Pak. Yes, Ini mau berbagi pengalaman. keren. Mas Ical, minta izin di stop share dulu Mas, biar kita saling melihat Jadi satu sama sekarang lain. ini sudah 6 bulan, ini, Kang Ruben, Mm-mm. saya kemana-mana itu selalu membawa JBL apa namanya tuh klip 4 ya, Ya, yang kecil tapi mm-mm. suaranya menggelegar, Suaranya mantap banget. mantap itu. Nah, jadi sekarang saya ke kantor, di rumah, kalau saya keluar kota saya bawa itu. Keren. Memang perasaan jadi lain karena kebetulan saya ini kan berlangganan YouTube Premium tuh. Mm-mm. Itu apa namanya? YouTube musiknya itu luar biasa lagu-lagunya kan. Ya, biasa kan kalau saya kan sukanya lagu-lagu zaman bahula ya, Sweet di Memories. Bandung. Wah, itu dia. Jadi waktu meeting dengan karyawan, itu saya juga saya setelin tuh background Keren. sound musik. Ternyata mereka happy. Keren. Malahan saya punya chief financial itu malah ngajarin saya, Pak, ini Bapak ini punya pasti dikirimin album khusus dari YouTube gitu loh. Hmm. Saya baru tahu tadi siang, coba bayangkan. Padahal saya udah happy sekali ya. Kalau kita setel lagu itu kan ada lagu-lagu yang mirip-mirip itu kan Iya, ada semua di situ. iya ada Tapi ini semua. ada album yang sudah disiapkan untuk kita, Oh, karena langganan premium tadi. langganan premium ya. Nah, jadi apa namanya? Mereka juga ternyata happy. Kalau kita Setuju. meeting itu serius Setuju. tapi nyantai, mereka tuh Setuju. happy, Kang Ruben. Keren, keren. Kita bicaranya serius tapi ada background musiknya gitu loh. Mm-mm. Yang membawa itu saya sebagai komisaris sampai mungkin awalnya nih mereka bingung-bingung ya. Tapi Keren. lama-lama ternyata mereka senang dan saya merasa itu kita membicarakan hal serius dalam suasana santai, malah hasilnya itu juga terkagum-kagum ya. Mm-mm. Cepat sekali gitu loh. Kita berdua itu bisa apa namanya ketemu titik temunya apa yang kita inginkan gitu loh. Mm-mm. Keren. Ya, jadi Dan saya ada nggak tahu survei Pak Wirya, kalau makanan itu mempersatukan kita itu secara fisik. Tapi betul. kalau musik itu katanya sampai emosi Pak, yang dipersatukan itu sampai Nah, emosi. itu dia. Bahkan kenangan-kenangan di masa lalu itu akan muncul lagi. Betul. Malah saya ngajarin nih sama apa namanya, saya punya accountant ini yang Keren. dianya itu jauh di bawah saya ya, pantasnya dia anak saya tuh. Mm-mm. Dia masih kira-kira Mm-mm. 35 tahun. Mm-mm. Mm-mm. Ini kamu mesti belajar nih musik-musik saya dulu waktu apa namanya masih Mantap. SD, saya bilang gitu. Iya Pak, nanti saya mau denger-denger juga. Memang ada beberapa yang enak gitu. Keren, Ya. keren, keren. Jadi saya menularkan kebahagiaan itu kepada orang lain, Kang. Ya, ternyata mereka itu juga senang gitu loh. Kalau Setuju kita banget. bicara serius dalam suasana santai itu, ternyata mereka senang. Setuju. Gitu. Ya, Ternyata biasanya kan malah mereka rapat jauh lebih produktif ya. betul. Biasanya kalau dipanggil sama komisaris kan ini pasti tegur. Ya, dia apa ya? Ya ternyata kita bisa ngomong-ngomong santai. Awalnya Keren. ngomong musik dulu, Keren, good pembicaraan idea. kita diiringi sama musik, begitu ya. Luar Nah, biasa. jadi saya apa namanya tambah yakin sekarang ini suasana happy itu akan membuat kita lebih produktif. Setuju banget. Kita sebagai atasan nggak usah malu-malu untuk membuat suasana seperti itu. Karena paradigma yang salah itu kalau meeting dengan bos itu harus suasana serius. Itu Setuju. menurut saya sekarang Setuju sudah Pak Wirya. bukan begitu. Sudah lain, apalagi anak-anak Gen Z itu yang umur Betul. 35 sudah jadi apa namanya chief apa namanya tuh finance ya. Benar. Dan mereka ternyata lebih senang dengan suasana-suasana yang formal tapi nyantai gitu loh. Setuju Pak Wirya.
ya, Dan sambil dan saya itu ajak karena makan siang. inisiatifnya datang dari Pak Wirya, itu Nah, itu dampaknya dia. langsung ke bawah, Pak. Saya cuman modal itu JBL clip Keren, Pak. kecil yang suaranya menggelegar, harganya nggak sampai 1 juta, Bener, tapi bener. ternyata saya akhir-akhir ini melihat manfaatnya tuh luar biasa. Nanti Kang Ruben boleh apa namanya praktekkan. Di Setuju ruang banget. kerja kita juga ada musik begitu, Setuju juga banget. enak gitu loh, Setuju. ya kan? Dan ini saya kan ke fisioterapi itu saya tularkan gitu. Lagu-lagu saya sekarang ini kalau saya ada di sana belum lihat orangnya, begitu dengar musik ini pasti ada Pak Wiryawan, benar saya ada di sana gitu loh. Keren, keren, Jadi keren. ya ini bukan mau menyombongkan diri ya, tapi Wow, keren. kehadiran kita tuh bisa berpengaruh pada lingkungan Setuju. Setuju banget. dengan hal-hal yang sederhana begitu. Setuju banget, Pak Wirya. Gitu Kang Ruben, itu yang saya bisa bagikan tuh. Wah, luar Ya, biasa nih teman-teman ya. Hari ini bersyukur nih malam ini ada Pak Wirya. Nanti izin saya share juga di grup ya, Pak ya. boleh, boleh, Karena kan boleh. nggak semua denger. Mudah-mudahan Iya, juga nanti rekaman ini juga mereka buka gitu. Tapi buat boleh. mereka yang nggak buka rekaman ini mungkin saya Iya, izin share. ya. Terima kasih Kang Ruben untuk Keren. kesempatannya. Teman-teman, simpel-simpel ya malam ini ya. Tapi menurut saya powerful banget ya. Saya jadi ingat pengalaman waktu dulu sebelum di kantor di Prasmul ini juga. Saya sempat ada kantor di Jakarta Utara tuh 5 lantai, mirip Pak Wirya ya. Cuma waktu itu kita install speaker. Jadi setiap Rabu itu sekretaris saya jadi penyiar, sampai saya Hmm. datengin GM-nya Sonora, Pak Wirya, untuk Iya, dia iya, belajar gimana caranya jadi penyiar ya. Sonora dulu ada program kan AMKM ya, Anda meminta kami memutar. Jadi iya. karyawan tuh boleh nulis lagu apa, nanti sekretaris saya nyari dari MP3 ya, lalu dia puter. Jadi jam 2 siang sampai jam 3 setiap hari Rabu tuh khusus 5 lantai itu muter lagu ya. Dan kebanyakan yang laku ya lagu-lagu yang kata Pak Wirya ya. Nah, lagu Betul. yang Makanya everlasting ya, yang yang klasik itu yang paling saya senang itu, Kang Ruben, kita berbicara dengan tim itu bukan hanya hal-hal yang noted. menyangkut pekerjaan ya, Setuju, Pak. tapi kita itu menyangkut suatu apa namanya, sesuatu yang apa nih istilahnya tuh hobi ya, seperti Mm-mm. itu. Dan ternyata itu saya merasakan ini dalam 6 bulan ini, ketemu orang itu saya jadi bertambah dekat gitu loh. Wow, Saya dekat sama mereka, mereka juga dekat dengan kita. Karena kita setuju. bukan hanya membicarakan mengenai urusan kerjaan, tapi ada sesuatu yang kita Mm-mm. bicarakan itu adalah hobi bersama. Setuju, Pak. Dan ternyata membuat kita itu menjadi lebih lengket gitu loh. Benar Kang banget, Ruben. benar banget, Pak. Pintu Ya, masuk dari hobi itu yang paling universal. betul. Itu sebagai pintu masuk kepada orang Itu. asing, kepada orang lain ya. Ya. Setuju banget kita Ini diingatkan. yang bisa saya bagikan, Kang. Wow, Tapi keren banget. Atur nuhun pisan. manfaatnya dahsyat itu. Hanupis, Pak Wirya, luar Ya, biasa. terima kasih. Ya, Jadi berkat buat karyawan semua yang masih muda-muda, mereka ya makin betah, produktif, dan menutupi gap kita ya, gap generasi itu nggak perlu ada ya. Kita pertemukan betul. dengan kesamaan tadi ya, kesamaan hobi. Ada sesuatu yang bisa kita bicarakan, ada titik temu di situ. Keren. Keren banget malam ini ya. Iya, Thank you banget, Pak thank Wirya. you. Ya, Thank you, Silakan Pak saya Wirya. kembalikan ke Mas Ical. Ya, thank you Pak Wirya. Merasa sama-sama. sebuah kehormatan nih di apa ditemani sama Pak Wirya. Jadi apa namanya? Ya memang itu ya. Jadi tadi sih saya baca di chat itu musik itu bisa mempersatukan kita gitu ya Pak ya. Iya, Satu ya nggak cuma mempersatukan tapi juga bisa membuat yang dekat jadi balik ya, membuat yang jauh jadi dekat. Yang tadi Pak Wirya bilang ya, atasan segala macam kan mungkin. Nah, itu alatnya dia. nih, cuman ini aja nih, Kang. Sedap. Keren, keren Luar Pak, keren biasa Pak, ini. Kode keras tuh Kak keren Desi, Pak, boleh nggak jadi Iya. keren. souvenir tuh? Boleh Kak, saya ini juga, saya mendukung. Makasih Pak Wir. Sama-sama. Izin saya lanjutkan Pak Wir ya. Kak Ruben saya izin lanjutin. Kuis. Sebentar. Sudah sampai mana tadi? Sebentar. Tadi Oppo, apa aja tuh tadi? Voucher apa? Di Oh fitur chat. iya, kok Oppo ya? Saya juga bingung kenapa jadi Oppo. Sebentar. GoPay. GoPay. Ya, seperti biasa, ini saya setuju banget Pak Wirya. Makasih juga Mbak Supi. Tapi intinya memang yang saya sampaikan memang ini receh-receh semua. Tapi mudah-mudahan dengan receh ini kalau dikumpulkan ada sekian ratus orang gitu receh-receh bisa jadi dahsyat ya. Kira-kira seperti itu ya. Gitu.
Jadi ini ada kuis dari saya. Mudah-mudahan ini bisa apa namanya? Ya bisa apa ya? Bisa menjadikan teman-teman bisa membahagiakan orang lain ya. Gitu. Kak Ruben izin ya. Silakan. Ini tolong dibantu Kak Ruben sama Kak Mm, Desi penjawab pertama karena saya nggak monitoring chat. mm. Jadi Di seperti fitur chat biasa, berarti ya. ya silakan jawab Pak Kakak di fitur chat. Silakan teman-teman. Jadi ini menurut saya ini 8 partisipan yang ada malam ini nih, termasuk yang sangat beruntung gitu karena saya jarang sharing beginian gitu. Saya kalau ngomong ke tim saya juga jarang ngasih begini. Saya biasanya apa namanya? Tapi saya ingat banget dari Kak Ruben gitu ya, jangan pernah putus untuk bisa memberikan apapun buat tim kita gitu, termasuk memberikan kata-kata terima kasih ya, gitu ya, Setuju. Kak Ruben. Gitu. Jadi apapun yang sudah dilakukan sama tim kita, ya tanpa ada mereka kita nggak mungkin seperti ini gitu ya, Benar banget. ada di posisi ini. Oke, kita langsung mulai aja happiness quiz ini. Ini benar-benar quiz yang bikin happy ya, mudah-mudahan ya. Jadi seperti biasa tagline saya adalah kentir, jadi kurang lebih ya inilah kira-kira pertanyaannya. Ayo cepetan di fitur chat. Coba Ayo, dipikirkan. jangan ragu. Ini ada pilihan. Masa cuma Kak Supi yang jawab? Ayo. Ini jangan Kak Supi terlalu happy nih. Jadi dia semangat jawabannya. Padahal ini sebenarnya ada pilihan nih. Jadi saya coba kasih pilihan ya. Saya kasih kemudahan. Ayo. Jadi yang pertama 2, 5, Ayo hurufnya, teman-teman hurufnya. 7 atau 3. Hurufnya, ayo. Hurufnya. Coba. Ayo. Cepet-cepetan. Ayo, hurufnya, huruf. Huruf aja, huruf. Biar gampang huruf. Huruf itu A sampai D ya, bukan Ya, D, L, T, Kades T maklum, itu ya. Kades agak ini. Ya, itu. Ya, saya sih maklum. Itu. Udah jawab semua? Kak Ruben tolong Oke. kita batasin aja. Yang benar apa Kak jawabannya? Yang benar yang jelas bukan 5, tapi yang benar adalah 3. Yang benar 3. Siapa? Salah Siapa? semua. Yang Salah benar semua. cuma Mas Sasa. Wah, luar biasa. Itu emang Hebat banget Mas Sasa. Dan dia jawab terus. Out of Iya. the box. Dia kesetanan menjawab dia terus, lihat itu. Ngeri Iya, sekali. itu jawab terus ya. Pada Iya, pertanyaan saya baru satu kayaknya mau ya. mempermainkan orang-orang yang salah menjawab. Iya, betul. Itu memang karena semua yakinnya 2. Iya, nanti mendoanya Kak Wirya, Kak Supi, Ada yang kita protes, mau Kades protes ada yang kenapa protes. 3 Apa gitu. tuh? Iya, Mas saya kan paslonnya Pak Ganjar, makanya 3. Oh iya. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Ini memang saya sengaja kasih ini setelah ada Pilpres ya. Jadi Keren. gitu. Semuanya A loh, kejebak semua ternyata. Iya, gitu. Padahal di tengahnya itu ada gigi kecil nyempil ya gitu. Betul gitu. Nanti pasti saya yakin habis ini semua pada googling berapa gigi Olap. Oh iya, harga diri bawa nama keluarga loh. 50.000. Iya, lumayan. Oke, lanjut yang terakhir ya, Kak. Lanjut, berhasil ya, baik yang kejebak nih. Mas Sasa udah nggak boleh ikut mungkin ya? Mas Ical, masih boleh? Ya, enggak, udah Nggak ya? Udah nggak boleh. Takutnya nanti jadi ini ya, orang paling kaya di grup ini dong. Masalahnya gini, saya ngajuin kan cuma 2 ya, nanti dia jawab ada 10. Naik pangkat jadi juri katanya Mas Ical. Oh iya, itu jadi juri gantian Kades, kayaknya pengen nyobain katanya jadi peserta. Oh, boleh. Terakhir ya, bukan terakhir, maksudnya ini terakhir dari saya, mungkin dari IHC ada lagi. Ini dari saya. Nah, ini dia. Siapa nama pangeran yang wajahnya tidak terlihat pada slide terakhir? Oke, tebak ya. Tadi inget-inget ya yang slide terakhir. Nah, ini slide ini nanti akan saya sampaikan setelah ada yang menang ya. Yang pertama Christoph. Ayo. Oken. Ayo. Hans atau Agnar. Agnar itu dari Klaten ya kalau nggak salah ya. Iya. Huruf aja. Ayo Kak Naomi, Kak Supi, Kades, jangan ragu. Ayo. Juga Kak Dia kok mikir dulu sih. Kak Dewi kemana Kak Dewi? Iya, Kak Dewi pencetan huruf D-nya hilang kayaknya ya, udah luntur. Ya ini mohon maaf kalau ada keyboard yang Pak Wirya keren, jawabannya O, Pak Wirya. Wih. Thinking outside the box. Betul.
KDC Udah, Kak serak Ruben? banget. Ternyata, Udah deng, jawab, deng, udah deng, jawab deng, deng, semua. deng, deng, deng. Jawabannya adalah, Kak Ruben udah ditutup atau masih udah, kita buka? tutup aja. Tutup aja, oke ya, Tutup. kakak-kakak. Oh, Siapa nama pangeran yang wajahnya tidak terlihat pada slide terakhir? Nah, saya deng, coba deng, back deng, ya, deng, saya deng, coba deng, back ya. Kira-kira deng, siapa deng, deng, ya? deng, prok, 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 prok. Nah, ini dia. Siapa yang nggak kelihatan? Siapakah dia? Siapakah dia? Prok, prok, prok. Coba yang benar adalah Hans Karuben. Wih, Siapa? Ada yang jawab nggak? Ada yang benar nggak? Kades terakhir, yang lain salah. Terus Kades baru sadar namanya Hans. Terus sama Kades dibalas lagi supaya Mas Sasanya merasa dikalahkan. CC-nya sampai berapa kali tuh? Wah, luar Keren banget ya. biasa. Jadi ada menang, Kak? Yang bener Kades. Kadea beda Kades. 1 detik. Iya, Kadea bener siap. juga Hans ya. Cuma sayang duluan Kadesi. Mm-mm. Jadi pemenangnya Kades. Berarti ada dua pertanyaan. Yang Oh, Kades pertama, ternyata udah di awal 1950 udah nulis C sebenarnya. ya Nah, itu memang kayaknya ada kesan tersendiri ya dengan Mas Hans. iya. Nanti kita Wow, keren, buka-bukaan. Oke, ini sesi keren. berikutnya. Oke, semoga happy dan saya yakin dengan kuis ini yang lain harusnya happy ya, karena Setuju memang banget. ya biasanya kan orang kalau ada kuis nggak ngejawab tuh kan kesel ya. Saya yakin kuis saya ini dua nggak apa, kalaupun nggak dijawab salah pasti tetap bikin happy kan? Ya karena tidak kepikiran gitu. Sesuatu yang tidak kepikiran biasanya selalu nggak bakal bikin kesel, gitu nggak Kak Ruben? Setuju banget. Iya gitu. Ya dari saya kuis seperti itu. Makasih kakak-kakak. Ini belum selesai. Ini belum closing. Saya tutup dulu kuisnya. Jangan nambah lagi karena memang pulsanya hanya 50.000 kali 2. Itu mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya buat yang menang. Jangan ditambah lagi ini uang makannya Ya. Ical. Nah ini pepatah tentang bukan pepatah sih ya. Ini kondisi happiness ya versinya laki-laki gitu. Jadi detak jantung laki-laki konon kayak gini nih Kak Ruben, kakak semua. Jadi kalau normal tuh kayak gitu nomor 1. Nah ini bukan kuis ya kakak ya. Terus yang kedua ya itu kalau udah garis ya kan. Terus kalau ada istri minta uang nih, saya nggak tahu ya. Tolong dibantah juga ya kakak-kakak di sini ya. Enggak kok nggak gitu gitu. Ini istri minta uang jajan tambahan tuh kira-kira gambarnya gitu tuh ya kan. Terus kalau ketemu mantan ya agak teratur tapi ada deg-degan sedikit-sedikit gitu kan. Nah, terus yang nomor 5 ini HP dipinjam istri. Nah, ini lumayan heboh lah gitu kan. Gitu. Ya, kalau misalnya memang nggak seperti itu tolong kasih tau ya. Mungkin ada grafik yang lain ya silakan di-sharing. Mungkin habis ini sharing ini juga ya, sharing pengalaman. Oh enggak ya. Berikutnya, nah, jangan tinggalkan 3 perkara ini Kak Ruben, kakak-kakak semua. Sedekah walau sempit, senyum walau sedih, dan terakhir belanja walau belum gajian. Sudah. Gitu ya kakak-kakak ya. Jadi tetap happy, biar tetap happy ya tetap. Yang penting di apa Kak Ruben? Kalau all shop tuh? Shopee COD, Shopee Nah, COD. di ini Itu dulu aja, di like, kecilannya di Pak like, di like, Pembina di like. upacara itu. Oh, Yang penting masukin keranjang dulu, Kak. nah iya betul, di like gitu kan. Gitu. Masukin keranjang, toto keranjangnya penuh, gitu kan. Ntar begitu diklik-klik semua kan di bawahnya nggak kelihatan tuh ya, gitu ya. Padahal dipilih cuman yang tengah-tengah doang. Oke, nah ini sih saya nggak ngomentarin gambarnya, tapi saya mau bacakan pantun. Ada koala menangkap kera. Cakep. Bilang Cakep. dong. Nah, Ke kera mengejar seorang waria. Jangan nanya Biarin kenapa ya. aja. Nah, biarin aja. Nonton bola harus ceria. Setuju? Setuju. Cakep. Kalah menang tetap euforia. Cakep. Garuda di Gitu. dadaku. Nah, di dadanya siapa? Terus, oke, ini terakhir. Terima kasih semuanya. Matur suwun. Ore. Gitu. Kita kasih aplaus dong. Aplaus Iya. virtual yang paling hebat.
buat Mas Ical yang malam ini memberikan kita semangat happy. Ini di mana nih Mas Ical? Ya, ini ada yang kenal nggak, ini siapa? Selain saya maksudnya. Limbat bukan sih? Iya, Iya, Limbat. betul. Iya, Limbat tuh ternyata aslinya ganteng. Ih, sedap. Dan saya baru tahu dia kan menahan untuk bicara ya dia di publik ya. Ternyata keren Mas suaranya Mas, aslinya itu. Dan ganteng banget sumpah, kayak Yang pangeran kanan Arab. juga keren, yang kanan. Yang kanan. Oh Yes. iya, Mas- yang. Master limbat dan master tidak terlambat. Nah, Sedap. itu luar biasa, cakep. Cakep. Luar biasa. Ya, dari saya itu aja, Kak Ruben, silakan Thank you banget Mas dilanjut Ical. dari IHC. Makasih kakak-kakak Dari semua ya. teman-teman ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Keren banget malam ini ya. Sharingnya Kak Supi, makasih. Pak Wirya, makasih. Sehat selalu buat teman-teman ya. Nanti mungkin, Terima kasih. makasih Pak Wirya. Hadiahnya mungkin nanti dikirim sama Mas Ical ya. Jangan lupa. Buku Yu Kak bagus Naomi, sekali, thank you banget Kak Kak Naomi. Ruben. Kenapa Pak Wirya? Buku Yu bagus sekali. Oh, udah nyampe ya? Selamat Pak ya. Udah Aman nyampe. ya? Aman. Waduh, keren banget. Iya. Thank you banget teman-teman, selamat baca ya. Weh, Kak Dewi. Kak Dewi juga diterima tuh ya. Selamat membaca, semoga jangan Tinggal tahu tinggal tapi jadi tanda tangannya pengalaman. belum ada nih tanda tangannya. Iya nanti ya kita pikirin ya, launchingnya pas Kopdar gitu ya. Hmm. Keren. Wah, Pak Wirya. Hanupis. Oke, kita foto bersama ya. Kak Desi boleh diaktifkan, Kak Dia? Oh, Kak Desi nggak bisa tadi ya? Ayo Kak Desi aktifkan KDH. Kak Desi? Nggak bisa? Di remote ya. Nggak bisa ya, Kak Desi? Oke, nggak apa-apa. Kita aja ya. Baik, Siap. teman-teman. Kalau mau pilih video virtual dulu, boleh. Kalau udah, saya foto ya. Ntar. 3, 2, 1. Katakan keju. Oke. Thank you. Sampai di sini dulu, teman-teman ya. Sehat selalu. Terima kasih, Kak Selamat Ruben. malam. Sampai Oh. ketemu di Ya, grup. makasih Ya. kakak-kakak semua. Ya, Makasih teman-teman. Kak Dengan Ruben. doa Ruben, berbagi Selamat malam. kebahagiaan. semua. Thank you. Tetap Mangga. sehat Terima kasih semuanya. Kak Ruben. Sama-sama. Makasih Makasih, Kak Kak Rizky, Faisal. Kak kakak-kakak Wirya, Makasih Kak Naomi, kakak-kakak, Kak Kak Sasa, Supi, Makasih Kak semuanya. Dewi, Kak Wiryawan, Mas Ical, Kak Amin. Desi, dan Ya, juga Kak makasih Kak Dea. Ruben semuanya. Thank you ya. Makasih ya. Asik Cindy. dapat GoPay.